mbok kakinya najis, maka itu dibikin ngalir, gitu ya, dibikin ngalir. Kalau keluar dari kamar mandi, kan kadang ada itu yang bikin di depan kamar mandi ada bak airnya itu kan, nah itu dibikin ngalir. Itu karena kemungkinan besar memang dia keluar masih bawa najis, ini ya, nah, maka dibuatlah mengalir itu. Nah, najis itu sendiri ya, najis itu sendiri tadi ya, kalau kalau itu jatuh di air itu ya, kalau itu jatuh di air, maka yang penting kalau dia tidak berubah bau warna rasanya ya, bau warna rasanya tidak berubah dan minimalnya adalah 2 kulah, maka boleh dipakai untuk berwudu. Ini boleh dipakai. Nah, problem itu apalagi yang sering terjadi ketika ini ya, jadi seringkali itu yang paling sering terjadi. Terus kemudian yang namanya najis ini, tadi saya lupa, ada hal penting saya agak lupa ini terkait dengan najis ini sebenarnya. Nanti kalau ingat tak sampaikan lagi. Padahal penting ini ya sebenarnya. Penting malah lupa ini. Soalnya lihat Mas ini apa, Supri kayaknya nyaman sekali. Ya, yang namanya najis itu harus diperhatikan betul supaya terutama misalkan kita itu berwudu, kalau ada yang punya kebiasaan wudunya itu di kamar mandi. Nah, itu ya, pastikan benar-benar pastikan bahwa yang namanya wudu di dalam kamar mandi itu air itu benar-benar harus dibersihkan, tempatnya itu harus benar-benar dipastikan, itu ya, dipastikan secara hukum dan secara fisiknya itu memang sudah tidak ada. Nah, contohnya maksudnya, karena najis itu kan ada 2 itu ya, najis yang memang sifatnya adalah secara hukum saja masih najis, atau yang kedua itu ya, jadi najis itu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis yang pertama najis apa? Hukmiyah. Hukmiyah itu hukumnya. Contoh begini, yang punya anak kecil ini misalkan, ini perhatikan, ini kadang-kadang di rumah-rumah anak kecil pipis itu kan pipis misalkan di lewat ini kena kakinya, dia jalan-jalan di dalam rumah, tapi nanti sudah kering sih, sudah nggak kelihatan sih, betul apa tidak? Nggak kelihatan itu, tapi kita yakin nggak sebenarnya itu pipisnya kemana-mana itu di dalam rumah, yakin apa tidak? Walaupun di bau nggak ada baunya, Mas, sudah kering ini, sudah kering, nggak ada baunya, nggak ada warnanya, nggak ada. Nah, ini masih golongannya najis. Najis secara hukum. Bagaimana caranya menghilangkan najis yang secara hukum tersebut, gitu ya? Ini najis yang secara hukum ini minimalnya adalah dia itu tadi, kalau sudah kira-kira sudah misalkan di dalam rumah itu ya. Karena ini banyak yang bingung. Nah, misalkan kita membersihkan najisnya dibersihkan dengan air mengalir. Lah, ini bagaimana wong di dalam rumah keramikan semua itu kan? Maka bagaimana caranya? Yaitu tadi, kita bisa misalkan mengalirkan air, misalkan harusnya praktek ini, misalkan pakai air ya yang jelas suci ya. Tuangkan di situ, posisinya itu memang benar-benar menggenang gitu. Habis itu dilap, menggenang loh, posisinya menggenang. Jadi benar-benar ketika kita tuang itu ngalir, paham nggak? Paham. Nah, jadi nggak harus 1 ember itu enggak. Ini karena sebenarnya menghilangkan sifat hukumnya najis. Sebenarnya secara di bau ya nggak ada baunya, dirasa kayaknya ya enggak lah. Pipisnya itu, ataupun warnanya ya nggak kelihatan itu. Ini tapi kalau kita abaikan ini, berarti rumah kita itu masih najis, lantainya masih najis. Hati-hati ini harus dipahami. Ini banyak yang kadang-kadang ini urusan ini
malas ini untuk apa namanya untuk membersihkan itu, karena dipikirnya susah. Tidak, tuangkan air di tempat yang kita yakin itu ya. Misalkan dong kemana-mana jalannya, ya udah tuangkan aja itu, yang pakai satu gayung nggak apa-apa itu. Tuangkan, kira-kira di situ sudah, bersihkan itu. Lah kalau ainiyah itu kalau di dalam rumah bagaimana membersihkannya? Misalkan ada ayam buang kotoran di dalam rumahnya sekarang keramikan semua. Yang pertama cara membersihkannya, ini berarti tergolong najis apa? Ainiyah apa hukmiyah? Ayam buang kotoran. Ainiyah apa hukmiyah? Ain, pandangan ya kan, bisa dilihat kan? Ya, bisa dilihat. Maka ini ainiyah. Caranya pertama, buang ainiyahnya dulu. Caranya dengan apa? Ambil tisu. Misalkan ambil tisu agak banyak, dilap, langsung diangkat, dibuang. Bersih apa enggak? Bersih. Tapi dilihat bersih apa enggak? Bersih. Sudah tidak bau, bersih, walaupun sudah kita lap, setelah dibuang masih kita ulangi lagi pakai tisu bersih lagi kan? Rasanya secara hukum secara ainiyah ini sudah enggak ada. Ini, tapi masih najis. Maka setelah bersih seperti itu tadi, alirkan air, bersihkan. Jadi jangan dibayangkan kalau dengan air mengalir itu, waduh pipisnya di dalam kamar, berarti nanti giring air sampai keluar rumah ini. Loh, ada yang mikir begitu loh. Yang air mengalir itu adalah air yang maksudnya itu gini loh. Kalau gampangannya begini yang disebut air mengalir itu. Kalau saya pakai pakai sprayer itu, kalau sekali semprot, 2 kali semprot itu cuman basah tapi nggak ngalir kan? Tapi kalau mungkin 5 kali semprot ngalir nggak? Nah, itu sudah bisa, itu namanya air mengalir seperti itu. Artinya ada genangannya itu kan? Ada genangannya itu. Maka kalau membuang najis seperti itu, ambil air langsung dibikin dialirkan sedikit, walaupun habis itu diangkat itu ya. Itu karena ainiyahnya sudah kita buang, jadi jangan masih ada ainiyahnya langsung kita guyur lah, ini malah kemana-mana najisnya nanti. Paham ya? Nah, caranya begitu, cara membersihkan najis ini. Nah, karena anak kecil itu kalau laki-laki, bayi laki-laki, Mas Supri, bayi laki-laki itu, kalau bayinya laki-laki, dia masih yang diminum ASI saja, nggak kecampur yang lain, maka bayi laki-laki masih pipisnya itu tidak najis. Tapi kalau sudah ketemu, sekarang nggak mungkin Bang. Kalau lahir di rumah sakit, bayi dipisah, langsung kasih susu formula itu sama di rumah sakit itu. Ada Pak Anwar nggak ini? itu langsung kasih susu formula masalahnya. Berarti bayi laki-laki sudah najis pipisnya itu. Kalau perempuan dari lahir dia pipis langsung najis. Itu. Kalau laki-laki selama dia itu sebenarnya ketika dia lahir dan yang diminum hanya ASI saja, maka dia tidak najis. Itu ya, ini terus itu sering terjadi tadi ya, membersihkan. Jadi kalau mau membersihkan najis